Lawat Tuhan, lawat Tuhan, lawat Tuhan, lawat umat-Mu Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Kami rindu, kami haus, kami mau Tuhan, api kegerakan-Mu saat ini berkobar di tengah-tengah kami. Holy Spirit, Roh Kudus bergerak. move by your Spirit, Lord. Bergerak Roh Kudus. Overwhelm. Bergeraklah sekarang. Fill this place with your presence. Penuhi tempat Fill ini this dengan place with your hadirat-Mu. presence. Penuhi tempat Fill ini this dengan house with your hadirat-Mu. glory. Penuhi dengan In the name of kemuliaan-Mu. Jesus. Katakanlah di dalam nama Yesus. Oh, yes. Let the sick be healed. Biar yang sakit Let your disembuhkan. praise be delivered. Biar yang tertindas dibebaskan. Let the eyes of your people be open. Biarlah mata umat-Mu terbuka. Let everybody receive a touch of your spirit. Biarlah setiap orang dibaptis dengan Roh Kudus-Mu. Holy Spirit.
Sweet Holy Spirit, Roh Kudus yang manis, Spirit of our Lord Jesus. Roh Tuhan kami Yesus. You are here. Engkau di sini, You are here with your people. Engkau di sini dengan umatmu, You are moving and hovering over us all. dan Engkau bergerak di sekeliling kami ya Tuhan. We so much appreciate you. Kami sangat menghormati Engkau. We are so grateful to you, Spirit of the Lord. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Roh Allah. We honor you, Lamb of God. Dan kami hormati Engkau Allah yang We hidup. honor you, Lamb of God. Kami hormati Engkau anak We domba Allah. honor you. Kami hormati Oh, Engkau. risen Savior. Oh, juru selamat yang bangkit. We give you honor. Kami berikan hormat. We reverend you. Kami menghargai Give you Engkau Tuhan. praise Tempat ini and all glory to your name. dan semua kemuliaan hanya bagi namamu. In the name Di dalam nama of our precious Christ, we pray. dari Yesus Kristus kami berdoa. And all the people of God say, Semuanya katakan amin. reach out to somebody, hug them, and tell them you love them with the love of Jesus. Berikan salam kepada sebelah saudara, berikan pelukan kepada sebelah saudara dan katakan kasih Yesus Kristus. Agung. They are your brothers, they are your sisters. Mereka adalah saudaramu. Don't be mereka afraid of saudarimu. hugging them. Jadi jangan takut untuk memeluk mereka. Show love to somebody. Tunjukkan kasih kepada seseorang. It is real life, Jika sungguh-sungguh kehidupan, real family. sungguh-sungguh keluarga. Thank you, Lord. We love you. Terima kasih Tuhan. Ini mic-nya tolong juga, ini masih ada kok suaranya bengong terus ini di sini. Thank you. Ada yang bengong gitu. Thank you so much. Don't you feel the love of Jesus? Bukankah saudara merasakan kasih Yesus? He's so precious. Dia sangat berharga, sangat luar biasa. When you meet Jesus, you will never be the same again. Kalau saudara ketemu dengan Yesus, hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. When he touches you one time, Waktu dia menjamah saudara sekali saja, with the touch of his love, dengan jaman kasihnya, with the beauty of his glory, dengan kasihnya yang ajaib, one touch from the Master is enough. satu jaman dari Tuhan sudah cukup. Just one embrace, Satu pelukan saja, just one hug. satu pelukan saja, There is nothing like it. dan tidak ada yang seperti itu. The love of his presence, Kasihnya yang sangat luar biasa, the glory of his beauty, kemuliaan dari rohnya so precious. sangat luar biasa. Never lose it. Jangan pernah kehilangan itu. Never lose the taste Jangan pernah kehilangan merasakan and the thirst for his presence. dan menjauh dari hadiratnya. Never lose the hunger Dan jangan pernah kehilangan kemuliaan for his glory. untuk kemuliaannya. And so sometimes it's essential that you touch somebody with that love. Jadi seringkali Tuhan akan menjamah seseorang dengan kasihnya itu. There are some people who carry the glory of the Lord with them. Dan ada beberapa orang yang membawa kemuliaan Allah itu dalam hidupnya. Why I say we should hug one another is because at a time like this, when the glory of the Lord is so visible, Jadi kenapa kok saya menyuruh saudara saling memeluk satu dengan yang lain, yaitu pada waktu kemuliaan Allah itu begitu nyata. some people carry it and feel it more than the others. Beberapa orang membawa kemuliaan Allah ini lebih dan merasakan lebih dibandingkan yang lain. So when you hug them, they feel the touch of Jesus and Jadi- the love of Jesus. Jadi sewaktu Anda menjamah mereka, maka Anda juga akan merasakan
kemuliaan hadirat Allah yang luar biasa itu. I love to carry the presence of God with me. Saya senang sekali membawa hadirat Allah itu bersama dengan saya. Some people in our city, they used to curse and vow to destroy me. Beberapa orang di kota saya dulunya suka untuk mengutuki saya supaya saya hancur. Some of the people who have threatened to kill me and to burn our church. Beberapa orang sudah mengancam untuk membunuh saya dan bahkan membakar gereja saya. And nothing seems to change them. We pray, it doesn't change them. We appeal to them, it doesn't change them. Dan bahkan apapun yang kami lakukan seakan-akan tidak ada yang bisa mengubah mereka. Kami berdoa tidak mengubah. Kami sudah datang, mereka juga enggak mau. Then at such a time, I decide to risk it, and I decide to go and meet with them. Oh, jadi kemudian pada suatu kali saya mengambil keputusan untuk pergi dan kemudian menemui mereka. When nothing helps, I try to go myself. Jadi waktu yang lain tidak ada jalan lagi, saya berusaha untuk pergi dan langsung ke sana diri saya sendiri. And some of them are racist. They don't like black people at all. Dan beberapa dari mereka itu sangat rasis. Mereka sama sekali tidak menyukai orang kulit hitam. So some of them for no reason just hate me. Jadi bagi beberapa dari mereka gak tahu alasannya apa, pokok benci dengan saya. However, when I get to their presence with the presence of the Lord, when I just appear, everything changing, the atmosphere changes. Akan tetapi sewaktu saya membawa hadirat Allah bersama dengan saya dan saya muncul, maka situasi itu mulai berubah. The atmosphere turns around. Atmosfer, suasananya tiba-tiba berubah. They don't know what is happening to them. They are first of all shocked. Mereka nggak tahu apa yang terjadi pada mereka dan mereka kaget sungguh-sungguh. Then later, they start smiling at me. Dan kemudian mereka bisa tersenyum bagi saya. And I'm a joyful man. I'm full of the joy of the Lord. Saya adalah orang yang penuh dengan sukacita. I like to exuberate the life of Jesus. Dan saya suka menyinarkan terang Allah itu. I'm a loving person. I love people. Dan saya mengasihi orang tersebut. So when I know that they want to kill me, I know that they hate me. But when I appear to them, saya tahu memang mereka mau membunuh saya, mereka membenci saya. Tapi sewaktu saya memeluk mereka, I say hello. I say hello. Saya katakan halo. Senang ketemu dengan Anda. Apa kabar? I say my name is Sunday. Nama saya Sandi. I know them. But I introduce myself to them. Saya memang sudah tahu orang itu, tapi saya sengaja memperkenalkan diri saya kepada And mereka. I appear to them very friendly. I say, Dan saya muncul dengan sikap yang sangat ramah dan berkata, haha. and I really humble myself. Dan saya sungguh-sungguh merendahkan diri saya sendiri. I really honor them. Saya sungguh-sungguh menghormati mereka. You know, some people in the world want to look very important. Let them look Saudaraku, important. beberapa orang dunia ini mau mencoba supaya dirinya dianggap orang penting. Go ahead, let them look Ya important. biarlah mereka mau menjadi orang penting. I will help them. Ya biar saja. So I humble myself real good. Jadi saya merendahkan diri saya sendiri. And I say, yeah, how are you? Dan saya katakan, ya apa kabar? Then they are transformed. Dan tiba-tiba mereka berubah. And everything changes. Dan semuanya juga berubah. So instead of being my enemy, Jadi bukannya menjadi musuh saya lagi. the love and the character of Jesus changes them. Kasih dan karakter Yesus Kristus itu sudah mengubahkan hidup mereka. Yeah. We hug in Europe. You can see you don't like hugging here, but we do it there. Jadi di sini jarang saya melihat Anda melakukan itu, tapi di Eropa kita melakukannya. But you know, in the Bible, people hug too. Tapi sudah tahu, bahkan di Alkitab orang juga melakukan hal yang sama. But in the Bible, they did it worse. Tapi di Alkitab mereka melakukannya dengan lebih parah. They did not just hug, they kissed. Mereka bukan hanya saling memeluk, tapi mereka mencium. Yeah, they kiss you. Kami cium kamu. I'm afraid of that. Saya sendiri takut, saudara. Mungkin rasanya dia gereng gitu ya.
I'm afraid of my wife. Saya takut nanti sama istri saya kalau marah. So I like hugging better. I like hugging better. Jadi saya lebih suka hanya peluk saja. Just hug, no kiss. Ya, peluk saja, tidak ada cium-ciuman. That is Bible, you know. Itu Alkitab yang ngomong loh. Even up to now, you can still read that in the Bible. Bahkan sampai sekarang Anda masih bisa melihatnya. If you read your Bible very well, Kalau Anda sungguh-sungguh membaca Alkitab ini, you are going to find it. Anda akan temukan ayatnya nanti. You are going to find it in the Bible. Anda akan temukan ayatnya di Alkitab. You know, Bible is not practice, you know. It's not physical, it's not, you know, hugging or kissing. Jadi yang dituliskan Alkitab bukan hanya sekedar You pelukan can't saja, say, you ciuman can't, saja. it's not film, it's not video. You can't see how they hug of. Bible is not video, it's not lyrics. You cannot see, it's not picture. You cannot see how they did it. Ya, Alkitab itu bukan video, saudaraku. Jadi seperti kita bisa langsung melihatnya dengan mata You kita. cannot see the church, old time church. how Kita they- tidak bisa melihat gereja mula-mula But it's because it's written only. karena hanya tertulis Alkitab ini. But even while writing, they could still kiss. Jadi meskipun mereka menulis, mereka juga waktu itu masih ciuman. Because even in the writings, they say, kiss one another, kiss. Jadi that meskipun person. karena waktu mereka menulis itu, mereka juga menuliskan berikan salam waktu di Alkitab You ya. remember- Saya memeluk. You remember in all the Gospels, it says, kiss them, the whole church with holy kiss. Sudah masih ingat di dalam Alkitab disebutkan cium mereka dengan kasih Kristus. Holy kiss, not Jesus Christus. Holy kiss. Oh ya, cium dengan cium kudus. He's pretending as if he never read the Bible. Dia rupanya berlagak tidak pernah baca Alkitab, saudaraku. It's written in your Bible, in your language too. Yeah, it's written also in your Bible. Say it. It's written Jadi tertulis di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita juga. in your language too. Di in your dalam Bible. bahasa kita. Yeah, it's written like that. Ya, tertulis seperti itu. He said, kiss them with a holy kiss. Dikatakan dicium mereka dengan cium kudus. So you cannot be more holy than the Bible. Jadi saudara tidak lebih kudus daripada Alkitab ini. But it has to be holy. Tapi harus kudus. Not a lustful one, Bukan yang penuh nafsu, but a holy one. tapi ciuman yang kudus. Do you know Jesus also did it? Sudah tahu Yesus pun melakukannya. I really hit them now. I got you now. Sekarang sudah tahu ini. I got you now. Ya, sudah kena kan? Yeah, I got your religiosity now. Saya kena saudara. Sekarang sudah dengarkan saya sungguh-sungguh. Because when I said Jesus did it, some of you are shocked now. Karena waktu saya ngomong Yesus pun melakukannya, kaget saudaraku. Yeah, because that hit your religiosity. Karena itu kayak menghantam kayak agamawi saudara. Your religiousness is shocked, you know. Jadi roh keagamaan saudara kaget. That is exactly what happened to the Pharisees. To the Pharisees. Itu persis sama yang terjadi dengan orang Farisi. When the lady, the prostitute, was kissing him. Kissing him. Waktu perempuan sundal itu Maria Magdalene, the prostitute, Maria was kissing him. Magdalena itu mencium kakinya. You remember? Sudah masih ingat? Some of you thought she only poured the oil on him. No. Beberapa dari saudara mungkin berpikir dia hanya mencurahkan minyak saja. Enggak, saudara. She poured the oil on him. Dia mencurahkan minyak itu ke atas Yesus. Then she used a long hair to wipe her.
Dan body. kemudian To wipe his menggunakan body. rambutnya yang panjang untuk mengoles mengusap-usapnya. And as she did that, she was also kissing him. Dan sementara dia melakukan itu, dia juga mencium Yesus. Where are the Pharisees? Di mana nih Pak Farisinya? The Pharisees are troubled. Orang Farisinya kena masalah, saudaraku, merasa terganggu ini. He said, no, this is not Jesus. Mungkin saudara berkata, oh enggak, itu bukan Yesus itu. It cannot be the Messiah. No. Enggak mungkin ini Mesias kayak gini. No, no, no. Enggak mungkin. In fact, it's not a prophet. Bahkan dia bukan nabi. Because he doesn't know the woman. If he's a prophet, he would know that she's not holy. Karena dia tidak tahu siapa wanita itu. Karena kalau dia tahu wanita ini bukan orang kudus. But the truth is that Jesus knew. Tapi kebenarannya adalah Yesus tahu. Jesus knew who she was. Yesus tahu siapa wanita itu. And you know what Jesus said? Dan saudara tahu apa yang Yesus katakan? He that is forgiven much loves more. Mereka yang lebih banyak diampuni, lebih banyak mengasihi. Loves more. Lebih banyak mengasihi. Jesus understood the language of love. Yesus mengerti bahasa kasih. That does not sound Christian to you, isn't it? That does not sound too much Christian to you, isn't it? That's not what. Sound too much holy, too much Christian. Mungkin Too much religious. itu nggak kedengaran seperti religius, saudaraku, seperti suci bagi saudara, kayak kudus bagi saudara. You are right. Saudara benar. Because Jesus is not at all religious. Karena Yesus sama sekali tidak agamawi. You are right. Saudara benar. Because sometimes our understanding of Christianity, if Jesus lives now, our understanding and some of them will be so different. Jadi karena pengertian kita mengenai kekristenan, kalau seandainya kita melihat Yesus hidup sekarang ini, itu sangat berbeda dengan pengertian yang ada di otak kita. Just think about it. Coba saudara pikir sendiri. If you invited Jesus to be the guest speaker in your church, Kalau saudara mengundang Yesus menjadi pembicara tamu di gereja Anda, and he was doing all that with that prostitute in the middle of your church, jadi di tengah gereja Anda, Yesus melakukan semua hal itu dengan perempuan sundal di tengah gereja Anda. you know, in the middle of the church, Bayangkan di tengah gereja, he got the prostitute from the street, dan kemudian bawa perempuan sundal itu dari jalanan. and you see the guest speaker, keep the prostitute kissing the guest speaker. Dan sekarang ada perempuan sundal yang mencium pembicara tamunya. Some of you would have chased Jesus out of your church, out of his church. Mungkin beberapa dari saudara sudah menendang Yesus keluar saja dari gerejanya. We need to understand God. Kita harus mengerti Allah. We need to understand God. Kita harus mengerti Allah. Because Jesus was not polluted. Karena Yesus tidak terpolusi, tercemar. He saw the motives in the heart of the sister. Jadi motivasi apa yang ada di hatinya itu demikian kudus. And that is why he never sinned at all. Dan itu alasannya dia tidak pernah berdosa sama sekali. Though he was tempted in all sins. Meskipun Yesus dicobai dengan semua dosa. Yeah. Some of you even think. Beberapa dari saudara mungkin Okay. berpikir, oh nggak usah saja saudara. Okay, good morning everybody. Jadi selamat pagi semuanya. I want to say a big thank you
Saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar to the eldership of this church kepada para pemimpin di gereja ini, and to the senior pastor, dan juga secara khusus kepada gembala sidang, and of course to the entire congregation, dan tentunya kepada seluruh jemaat, and definitely to all the participants of this conference. dan juga kepada seluruh peserta dari konferensi gereja sel ini. You have been so wonderful. Saudara, orang-orang yang luar biasa. I have enjoyed my time with you, Saya sangat senang berada bersama Anda. and this is really from my heart. Dan sungguh-sungguh ini mengalir keluar dari hati saya. I was speaking with my wife this morning, Pagi ini saya berbicara dengan istri saya, and I told her, dan saya berkata pada dia, you must come to Indonesia. engkau harus datang ke Indonesia. And let me tell you something. Saya ingin beritahu Anda sesuatu. If you get your wife convinced, be sure I will come back again. You think? If you get your wife convinced on a matter, on anything, be sure you will do it. So be sure I will come back again. Dan Because saudaraku, I got her involved. I got her to love Indonesia. Now she is going to make me Yeah. to come back. dan saudaraku, waktu saya bisa meyakinkan istri saya, pasti saya akan datang lagi. Because the women, they know how to make men do it. Karena perempuan kadang tidak tahu bagaimana membuat orang laki melakukan itu. So I told her, you must come. She said, why? Jadi saya berkata kepada istri saya, kamu mesti datang. Dia berkata, kenapa? Do you like it so much? Apakah kamu benar-benar menyukai di sana? I said, yeah. Saya katakan, ya. I said, the country, maybe it's not so impressive like Europe physically. Ya, secara fisik mungkin negaranya tidak seperti Eropa yang begitu indah. But the people, Tapi orangnya, wow! minta ampun luar biasanya. I am happy, you know. Saya senang, saudaraku. Because I don't lie. Karena saya tidak suka, I don't deceive, you know. saya tidak mau menipu, I don't deceive people. saya tidak mau menipu orang. When I'm happy, Waktu saya suka, you know it. saudara akan tahu. I don't have hypocrisy. Saya tidak mau jadi munafik. So you see, Jadi saudara melihat, the way I am inside is what you see outside. ya kalau saudara lihat saya, penampilan saya ya sudah kayak gini saya memang. Kayak Mike Tyson, saudaraku. When people come to my church, Waktu orang datang ke gereja saya, they thought they were going to see a big man, mereka berpikir mereka akan melihat orang suci, serious, holy guy. serius, orang kudus. So, but in the beginning of the praise and worship, Tapi pada awal pujian penyembahan, I always take the flag and run and dance. saya akan ambil benderanya, saya lari, saya ikut menari-nari. So people who come for the first time, they will not even guess this Jadi- is the pastor, you know. Jadi orang yang datang pertama kali bahkan tidak pernah akan menduga ini toh pendetanya. Kayak gini. So they ask, where is the pastor? Where is the pastor? Jadi mereka tanya, mana sih pendetanya? Mana yang mana pendetanya? So when you say, this is he. Jadi mereka tunjuk itu. Hah? Because somehow, Karena nggak tahu kenapa religious, Orang-orang agamawi. religion agama has painted a picture that for you to really be godly,
Karena entah kenapa, jadi agama kadang-kadang sudah memberikan suatu pandangan, gambaran kepada saudara bahwa seakan-akan harus kayak kudus keramat. That you've got to really be mild. You've got to really be very serious. Saudara harus sungguh-sungguh serius, berwibawa. Very holy, no laughter. Don't dare smile. Sangat kudus, jangan tertawa ya. Oh, you are not holy. You are not a big man. You've Kalau got to engkau be enggak correct. kudus, engkau bukan pendeta. The people have got to love. No, they've got to respect you. You've got to look very serious. Orang itu harus menghormati, oleh karena itu kita harus kelihatan. You've got to put the people to think you are a Saudara harus Anointed, membuat orang anointed. supaya melihat saudara, wah kayak tinggi, diurapi. yeah. Yeah. But I like. But I like to. You know, I like to be a child. You know, to be a child. Ya. Because Jesus said, only people who become little like this little child can inherit the kingdom of God. Saudaraku, saya suka untuk jadi anak kecil, seperti anak kecil, karena Yesus berkata, mereka yang seperti anak kecil itulah yang akan masuk mewarisi kerajaan surga. You know, I've got 2 kids, 2 years and 4 years old. Saudaraku, saya punya 2 anak, yang satu 2 tahun, yang satu 4 tahun. I miss them. They are so beautiful. Saya sudah rindu kepada mereka. So I learn a lot from them. Jadi saya belajar dari mereka. All of you should behave like your kids. Semua dari saudara harus bertingkah laku seperti anak saudara. Sometimes you think you want to teach them. No, they should teach you. Kadang-kadang saudara mikir saudara mau ngajarin mereka, tapi salah, saudara yang belajar sama mereka. Especially the really little ones. Especially the little ones. The small, especially the little ones. Secara khusus kepada yang kecil, memang masih kecil. So really, you have won my heart with love. Dan sungguh saudaraku, Anda sudah memenangkan hati saya dengan kasih. With your love for Jesus. Dengan kasih Anda dari Yesus. And your service to men. Dengan pelayanan Anda kepada saya. So really grateful. Jadi saya sangat berterima kasih. Thank you, Pastor. Terima kasih pendeta. I got a surprise this morning. Saya kaget pagi ini. They brought a big picture of Jesus and the disciples at the table, you know, like a big picture, you know. Jadi mereka bawa sebuah lukisan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mungkin pada waktu perjamuan telah. This is a gift from the church for you. Dan mereka berkata, ini adalah pemberian dari gereja kepada Anda. I said, you don't need to do that. Saya katakan, kamu tidak perlu melakukan ini. You are so loving. Tapi Anda sungguh-sungguh penuh kasih. I wanted to pay. I called my wife and I spoke for 2 minutes. Saya menghubungi istri saya dan bicara selama 2 menit. So that she could call me back. Sehingga dia bisa It menelepon was saya. about 2 to 3 minutes to talk. Dan bicara selama 3 menit saja. Not less than 5 minutes. Ya kurang dari 5 menit. So I ate some of the bar nuts, you know. Dan saya makan beberapa makanan kayak snack dari bar itu hotel ya, kayak dari kulkas itu. So I was checking out of the hotel and I wanted to go and clear myself, pay my bills. You know. Jadi saya mau keluar dan kemudian mau menyelesaikan semuanya. Because Karena saya check out sudah dari hotel. I pay my bills when I like to do that. I don't want to be a burden to the people I go to. Karena saya suka untuk membayar biaya saya sendiri, karena saya nggak mau untuk membebani orang lain lah. But this gentleman and his friends, Tapi teman saya ini and his friends who came to me, dan juga temannya yang datang bersama dengan saya, they said, no. dia berkata, enggak,
I said, I have credit card, I will pay. Saya berkata, saya punya kredit card ini, saya akan bayar. It almost became a fight. He said, no. Itu seperti mau jadi kayak berantem, saudaraku. Enggak, ya pokoknya enggak. They are so kind. Mereka begitu baik. They will not allow me to pay. Mereka bahkan tidak mengizinkan saya membayar. So thank you for your love. Jadi terima kasih untuk kasih Anda semua. Thank you. Because I'm going at 12 o'clock to the airport. Jadi karena hari ini saya ke airport jam 12 nanti. Before then, I want to do two things. Sebelum itu saya ingin melakukan dua hal. I want to preach a message. Saya ingin mengkhotbahkan satu Two hal, messages. dua khotbah. One of them I'm doing now. Yang satu saya sedang melakukannya sekarang. This is a message. Ini sebenarnya khotbah saya. But not a message by word, Tapi bukan pesan dengan perkataan, but a message by life. tapi pesan dengan hidup. I just thought you've heard from Pastor Sunday. Now you need to see the spirit of Pastor Sunday. Saya berpikir saudara sudah mendengar khotbahnya Pastor Sunday, tapi sekarang waktunya saudara bisa melihat hidupnya. Sometimes we see men of God on the stage, but we never see them inside. Kadang-kadang kita hanya melihat hamba Tuhan itu di panggung, tapi kita tidak melihat dia apa yang ada di dalamnya. So this is a message. Jadi ini khotbahnya. So I'm fulfilling that already. Dan saya sudah memenuhinya itu. And I will preach another message. Dan I hope to preach another message Dan saya berharap nanti saya bisa khotbah. at 11 o'clock. At Pada waktu jam 11 nanti. 10:30 or 11 o'clock. Ya, setengah 11 11 atau jam 11. So that I want to preach on the 7 pillars of a dynamic church. Dan saya ingin berkhotbah mengenai 7 pilar dari gereja yang dinamis. So, but before I do that, Tapi sebelum saya melakukan itu, today is a very great day. hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. It is a day that you will remember for long. Ini adalah hari yang saudara pasti akan ingat. Because we are going to hear testimonies. Karena kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian. Remember, I don't do crusades. I don't do healing crusades. I'm not a healing evangelist. No, I'm not an evangelist at all. Saudara ingat, saya tidak pernah melakukan KKR kesembuhan ilahi. Karena saya bukan penginjil kesembuhan ilahi. Saya bukan sama sekali. By calling, I'm an apostle of the Lord Jesus Christ. Panggilan saya adalah Rasul Tuhan Yesus. So, but because signs and wonders should follow us. Karena tanda-tanda ajaib harus mengikuti kami. Sometimes when after my meetings in places, in churches, just in conferences like this. Kadang-kadang dalam kebaktian-kebaktian saya, I remember- pada akhirnya seperti konferensi ini. I remember I just came from a country where before me there was this top healing evangelist in the world. I don't want to mention the name. Who was just there before me. Jadi pada waktu In the itu, stadium. sebelum saya datang ke konferensi tersebut, ada seorang juga penginjil kesembuhan ilahi yang sangat terkenal. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Then I just came for a conference, not a crusade, just like here. Ya, saya datang untuk sebuah konferensi, bukan KKR ya, seperti kayak gini. But God does miracles all the time because I hear Him, I'm friendly with Him. We are friends. Karena Allah mengajarkan mujizat terus menerus, karena saya mendengar dari Tuhan. We are friends, you know. We are friends with Him, you know. Kita teman dengan Tuhan, bukan? So after the conference, the pastors of the city told me, we have more miracles in your conference, not crusade, than during the healing evangelism in the stadium, you know. Dan kemudian pendeta yang mengundang saya berkata, lebih banyak mujizat yang terjadi di dalam konferensi ini dibandingkan KKR kesembuhan ilahi yang dilayani oleh hamba Tuhan itu. So today is a great day. Jadi hari ini hari yang besar. We are going to have the opportunity to hear some of the testimonies of what the Lord has been doing. Kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa orang mengenai apa yang Tuhan sudah perbuat. Because I know the Lord has done so much. Karena saya tahu Tuhan sudah bergerak dengan luar I biasa. want to say, I will not wait for too long. I will only count till 3. After when I start counting, I want everybody the Lord has healed to run to the stage.
Jadi saya tidak mau menunggu dalam waktu yang lama, saya hanya mau menghitung sampai 3, 1, 2, 3. Dan waktu saya menghitung semuanya yang mengalami zaman Allah segera lari maju ke depan. Remember, nobody can steal the glory of the Lord from him. Ingat, tidak ada orang yang bisa mencuri kemuliaan Allah. The Lord said, I will give my glory to no one. Dan Tuhan firman Allah berkata, aku tidak akan memberikan kemuliaanku I pada will not seseorang. give my glory to anybody. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada siapapun. And when you refuse to testify, Dan waktu Anda menolak memberi kesaksian, you are depriving the Lord Jesus himself of his glory. Anda memisahkan Tuhan Yesus sendiri dari kemuliaannya yang sudah dia Because kerjakan. when you proclaim the testimony of what he has done, it is glorified. It is glorified. Karena waktu Anda menceritakan kesaksian yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Anda, itu memuliakan dia. Now listen, it's a dangerous thing Nah, for dengarkan. you to hide the glory of the Lord. Dangerous. Adalah Dangerous. hal yang Dangerous. berbahaya bagi Anda untuk menyembunyikan kemuliaan Allah. Bahaya sekali. Dangerous. Sangat bahaya. Dangerous. Bahaya And once again, very dangerous. dan sekali lagi sangat bahaya. Because anybody that hides the glory of the Lord, still said, will be hidden forever. Karena orang yang menyembunyikan kemuliaan Allah dan mencurinya tidak akan bisa menerima. That is why it says, if you refuse or are ashamed of testifying about me in public, I will be ashamed of you before my heavenly Father and the angels. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau engkau malu memberikan kesaksian mengenai aku, maka aku juga tidak akan memberikan kesaksian kepadamu mengenai kamu di hadapan malaikat surga, Bapa di surga. So check yourself. Jadi siapkan diri saudara. Maybe your situation was mentioned during the week. Mungkin situasi saudara tadi kemarin selama seminggu ini sudah saya sebutkan. Or maybe you are not mentioned, but you know something happened to you. Mungkin saudara tidak saya sebutkan, tapi Anda tahu sesuatu sudah terjadi dalam I diri want Anda. all the doors to be open because people will be coming from outside. Saya mau semua pintunya tolong bisa dibuka. And we want to fill this stage with people. Dan saya mau memenuhi tempat ini So dengan orang-orang. if you are there on Sunday with the church as a church member, Kalau Anda di sana pada hari Minggu, and God Anda touch- sebagai anggota jemaat and gereja God ini, touch you, dan Allah menjamah you Anda, are also invited to come in. Anda juga diundang untuk bisa masuk ke dalam. So this morning we'll be doing only testimony. Jadi pagi ini hanya kesaksian saja. Because what happens is when you hear testimonies, God is going to be doing more miracles in the hall. Karena waktu Anda mendengar kesaksian, kemarin saya katakan, maka mujizat akan lebih banyak terjadi lagi di tengah-tengah So kita. the people who are going to testify today are going to overcome all their problems through the word of their testimony. Jadi orang-orang yang akan memberikan kesaksiannya pada hari ini akan bisa mengalahkan semua masalah mereka melalui kuasa kesaksian mereka. So get ready, I'm going to count to 3. Jadi saudara siap, saya akan hitung sampai 3. At the count of 3, everybody, I want you to be here. Dan pada hitungan yang ketiga, saya mau semuanya lari ke sini. 1, 1, run. lari. Everybody that the Lord heals, Semua orang run yang sudah forward. disembuhkan lari. Come here. Lari. 2, 2. from the balcony, Semua dari balkon, dari belakang, from the street, from the balcony. dari luar. Semuanya cepat lari. You know God has touched you. Sudah tahu Allah sudah menjamah Anda. Maybe not just with physical healing, maybe with some other areas of your life. Mungkin bukan hanya dengan fisik, secara fisik, tapi dengan area yang lain dalam hidup Anda. Maybe other things the Lord has done. Maybe the Lord has just touched you or blessed you in this conference. Mungkin Allah sudah menjamah Anda, memberkati Anda di dalam konferensi ini. Run forward. Segera maju, cepat. 3. 3. And also, I know there have been many people who wanted to talk to me during this week, during this conference. Dan saya tahu banyak orang yang sudah mencoba untuk berbicara kepada saya sepanjang konferensi ini pada minggu ini. But because of limited time, I didn't have time to have visitation. Tapi karena keterbatasan waktu, tidak ada waktu yang cukup. But
I think we will have time to have a small break. Tapi saya pikir akan ada waktu nanti break sebentar. Then I could say, you know, you and the pastor, you know some of the most senior ministers in the country who want to, if anybody from them want to meet me, let's just have a small meeting with them. Jadi kalau di sini ada pendeta yang senior ya, yang sudah senior, yang sudah cukup di Serious people. ya. Maybe not just pastors, but Yeah. serious people. Jadi yang People will not waste sungguh-sungguh my time because I must not be late for the flight, you know. ya, yang mau sungguh-sungguh nanti kita bisa mengadakan pertemuan kecil. Nah, kita nanti bisa bicara kalau Anda ingin berbicara kepada If saya. you don't feel like, don't come, please. Kalau Anda tidak merasa mau, tolong jangan datang. And especially if you are from another country, maybe one person or two person from any foreign country. Dan secara khusus, mungkin kalau Anda Representative. dari negara lain, mungkin 1 atau 2 orang dari negara lain, ya. So you could also come and, you know, just say, shake the hand and bless you. Jadi Anda bisa datang juga, saya akan berjabat tangan dan memberkati All right. Anda. Now listen. Nah, A sekarang golden rule for testifying. kita akan memberikan kesaksian Just what you had. What was the problem? apa. Jadi ini caranya. Yang pertama, masalahnya tadi. How long? Sudah berapa lama And masalah what did God tersebut? do now? Dan apa yang Tuhan sudah kerjakan sekarang? 3 statements from everybody. 3 hal untuk semua orang, If ya. you start to preach, I send you off. Kalau Anda khotbah nanti saya suruh turun aja. Bless you. Terima kasih dari semuanya, dari Bapak Sandi ya. Thank Saya disembuhkan Tuhan Yesus oleh Bapak Sandi dari tenggorokan saya. Ini sudah saya bawa ke dokter. Ya, selama 2 How long was it? Berapa lama masalah dengan dokter itu? Masalah dengan tenggorokan itu? sudah 2 bulan lamanya. That's for 2 months. Saya sudah So what happened? Jadi apa Ya. yang terjadi? tenggorokan saya ini radang tenggorokan sampai kayak ada itu ya nekat tuh. Waktu pada hari Minggu Pak Sandi sudah mengadakan kesembuhan mujizat Tuhan. Saya sudah dijamah Tuhan, bisa keluar seperti lendirnya itu. When Yeah. you pray, there's something comes out like this from my throat. You know, you remember I said Sudah masih ingat. that was a time I remember I said that it was like a lemon or something that was about to come out. Saya masih ingat pada waktu itu Somebody seperti remember? ada sesuatu yang di sini yang akan keluar. Saya ingat. Congratulations. Terima kasih. Help her get down. I need 2 helpers or 3 men to help me bring them down. Saya perlu 2 orang atau 3 orang yang bisa How are you? membawa mereka untuk nanti turun. What did God Tolong, do for ada you? yang volunteer, sukarelawan. Tolong. Sebelumnya kaki saya ini mungkin hal kecil tapi ini kena setrikaan dan bengkak. Yeah. For how long? Which part of the leg? Left side, sebelah kiri. Dan saya tidak sama sekali untuk hari pertama saya bisa bergerak. Tapi hari yang kedua dan hari kedua saya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan waktu itu dikatakan percaya bahwa ada karunia kesembuhan yang diberikan buat saudara pada saat ini. Dan waktu itu saya beriman bahwa Tuhan, kaki saya sudah sembuh pada saat ini. Dan saya tumpangin tangan pada saat itu. Dan setelah saya punya iman Tuhan, saya pasti sembuh. Saya bisa bernari, saya mau menari buat Tuhan. Dan waktu itu saya mulai gerakan kaki saya, Tuhan saya bisa bergerak Tuhan. Dan saya mulai bersorak, dancing in the joy, saya nyanyi buat Tuhan. Glory. Saya mau setia dari hal yang kecil, maka Tuhan lakukan perkara yang besar. God bless you. Thank you, my sister. Is that not wonderful? Betapa luar biasanya, saudaraku. Saya mengalami sakit ini tulang, udah 3 minggu hampir, 3 minggu. Jadi kalau mengangkat nggak bisa, jadi seperti mau patah. Tulang ini 2 ini mau patah rasanya. So what happened? Saya mengalami kesembuhan semalam baru di rumah di hotel. Saya baru mengalami kuasa mujizat Tuhan Yesus. Saya bisa makan. Itulah akhirnya. Hallelujah. You remember
We spoke about the problem in the shoulders and the leg, the swollen leg disappeared. The shoulders. I said, some of you, for 2 months after, you will just be realizing that something has happened. Iya, jadi saudara masih ingat waktu saya berkata ada orang yang punya masalah dengan baunya, kemudian setelah pulang nanti ada pasti sudah akan disembuhkan. Saya kemarin kan mengalami satu keberangkatan dari Surabaya kan perjalanan jauh, dan saya mengalami lemah tubuh, muntah-muntah di jalan, dan saya sampai di Surabaya saya merasa tubuh saya lemah sekali. Dan waktu hari pertama kemarin saya mengikuti agak kesulitan juga, tapi hari ini luar biasa ketika saya bangun tidur di hotel, saya mengalami satu kesembuhan dan saya merasa sukacita sekali. Saya ada kesegaran di dalam tubuh saya, gitu. Are you happy and refreshed today? Thank you. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya dari Kalimantan. Waktu saya berangkat saya mengalami sakit. Sakit saya itu sudah 2 bulan sakit pusing ya. Saya sudah ke dokter tapi belum mengalami kesembuhan. Tetapi Allah itu luar biasa, dokter di atas segala dokter. Yesus hidup di sini saudara. Dia menyembuhkan saya hingga saat ini saya bebas dari beban. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We are very happy for you. Healed from 2 months headache. Thank you very much to God. I have cold Terima more kasih. than 1 year, Saya batuk lebih dari 1 tahun. and I have and I have gone to doctor, Dan And- saya sudah saya ke dokter. and I drink medicine, Saya sudah minum obat. pour out from my body, blood flow out from my body, and I couldn't heal. Darah But- itu bahkan keluar dari tubuhnya waktu When dia I batuk. come to this church, Dan saya tidak bisa ke toilet. and I believed that God will touch me, Dan saya percaya Tuhan akan menjamah saya. and now my lung, Dan sekarang paru-paru paru-paru, saya my lungs heals because we Sudah believe to Jesus disembuhkan. Christ Yes. heals to me. karena Yesus Kristus Thank sudah you. menyembuhkan saya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Say it's so small because he was coughing out Dia blood from his. Dia sangat Promise. kurus karena dia sudah batuk darah itu dari And the tubuhnya. Lord has healed him now. Dan Tuhan sudah menyembuhkan dia And sekarang. he's going to gain weight. Dan dia akan mulai jadi lebih gemuk. Saya sakit ini dada dan juga perut. Baru 10 hari ini sangat sakit sekali. Kemarin datang hari pertama, mujizat terjadi. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord Jesus. The Lord healed her of female problem and breast problem. Terima kasih atas mujizat yang diberikan kepada saya. Saya menderita migrain, atau tepatnya waktu umur 10 tahun saya jatuh terlentang ya. Jadi kepala saya ini sampai membentur ke lantai. Setelah umur 10 tahun itu saya sekarang umur saya 37, berarti sekarang saya sudah 27 menderita migrain. Waktu Pak Sande mengatakan saat ini mungkin ada yang otaknya mungkin karena kecelakaan mengalami sakit. Saat ini Tuhan sedang menjamah tempurung kepala orang itu. Maka perkataan itu saya amini. Saya yakin mulai saat ini migrain saya yang sudah saya derita selama 27 tahun, saya yakin dan percaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan melalui Pak Pendeta Ubaca. Headache of 27 years
healed completely. Glory to Migren untuk 27 tahun sembuh oleh kuasa Saya bersyukur sama Tuhan Yesus, Tuhan sangat baik buat saya. Saya menderita jantung, sakit jantung saya bocor, mulai terdeteksi sekitar 8 tahun yang lalu. Saat Pak Sundai bicara ada yang jantung sakit, Pak Sundai, sorry. Saat bicara ada seorang jantung sakit, saat itu memang lagi nyelekit ya, perih sekali jantung saya. Dan Pak Sandai katakan pegang bagian yang sakit, saya pegang dada saya. Saat itu saya rasakan ada sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan, dan Tuhan boleh pulihkan jantung saya. Terima kasih. Wow, glory to God. How many years? Sudah 8 tahun. 8 years heart problem. God Jadi healed masalah it. jantung 8 tahun. Congratulations. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara kekasih. Saya bersaksi saya orang yang baru mengenal Yesus 3 tahun. Dan sebelum pemberangkatan saya dari Jakarta menuju gereja keluarga Allah ini, saya sakit 3 minggu kalau tidur, kalau bicara keras, dan kalau duduk di kanan saya sangat sakit sekali. Tapi kemarin setelah Bapak Gembala kita ini dari negara mana ya, saya kurang ini ya. Ya, saya minta, saya angkat tangan, Tuhan Yesus tolong saya. Tapi saya percaya setelah saya pulang tidur, saya percaya bahwa Yesus sudah menolong saya dan ada kesembuhan dari Yesus Tuhan. Haleluya. Dan saya yang sangat bersyukur lagi di dalam pertemuan ini, saya banyak menemukan hal-hal yang baru dari Tuhan Yesus yang penuh dengan kerendahan hati. Sehingga di dalam kehidupan saya nanti akan menerapkan apa yang dari Tuhan Yesus katakan pada pagi hari. Terima kasih. Thank you, Lord Jesus. Thank you, thank you. God heal him of that problem at his right. Ya, Tuhan menyembuhkan stomach. dia dengan masalah di perut sebelah kanan. Saya ada masalah dengan anak saya laki-laki. Dia suka bolos. Jadi kemarin ini ada hari-hari yang kejepit kan ya, tiap Jumat libur, Sabtunya dia minta libur juga. Terus sebelum saya berangkat 3 hari dia sakit mata. Tapi pas saya berangkat saya telepon ke rumah, dia bolos lagi tambah 2 hari padahal sakit matanya udah sembuh. Jadi tadi malam waktu Pak Sandi ngomong ada anaknya yang kira-kira umur 12 dan tepat anak saya umur 12 tahun, saya imani anak saya nggak akan bolos-bolos lagi. You remember when we spoke about Sudah masih ingat kemarin itu? the son that runs away from school? Anak yang sedang nggak suka ke sekolah, bolos terus. And good God answered our prayers. Allah baik, Allah menjawab doanya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 99 saya mengalami pendarahan 40 hari. Saya di Jakarta disuruh operasi karena saya harus mempunyai penyakit di dalam kandungan saya. Tapi saya yakin Tuhan Yesus pasti akan menolong saya. Penyakit saya bawa ke Jogja, Bapak Ibu. Tapi saya setelah sampai Jogja, di dokter Lukas, dokter tidak mengatakan tidak ada penyakitnya. Saya pulang ke Solo, saya masuk di GBI baru tahun 2000. Lewat Bapak Budi di gereja GBI Satelit Sragen. Ternyata sampai sekarang sudah disembuhkan untuk sakit penyakit saya. Karena doa dan karena pertolongan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati kami semua. Thank you, Jesus. The issue of blood is healed and the problem in the womb is healed. Glory to God. Well, she's gone. Congrats. Terima kasih ya. Saya sudah boleh datang di gereja ini untuk mengikuti conference. Saya punya penyakit sesak napas. Kalau itu anfal, saya sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi saya juga tidak mau pergi ke dokter. Hanya saya imanin Tuhan Yesus, biru Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Tapi itu terulang-ulang terus. Kalau saya jalan aja saya capek. Tapi waktu So how are you now? sekarang saya sudah merasakan sembuh.
gitu. Ya. Glory to God. Congratulations. Saya juga senang hari ini saya ulang tahun. I'm 74 years. Holy kiss. Itu tadi cium kudus ya. Shalom. Saya mengucap syukur kepada Tuhanku yang Maha Esa, yang mana kita mempunyai penyakit yaitu di pinggang. Setelah saya mengikuti konferensi beberapa hari ini, maka saya mendengar dari khutbah Bapak Gembala dari Bapak Sandi ini ya, maka yang mana bahwa Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang mana saya derita ini. Maka saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang mana menyembuhkan seluruh penyakit di tubuh kita. So God healed his waist, and the lady, God healed the breathing problem. Glory to God. Thank you. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa selama ini saya menderita asam lambung. Jadi setiap kali makan selalu terganggu. Tetapi asam lambung, ya. Jadi ya setiap kali. And now? But now I feel very bad. Very good. How long was it? From January. From January, she's been having problems with Dari Januari digestion. dengan God has healed masalah that. asam lambung Congratulations, itu. madam. Thank you very much. No problem. But I want to kiss you too. Digestion problem healed. Tell them. Love has got to be expressed. Kasih itu harus diekspresikan. Saya mau menyaksikan waktu saya datang kemari, saya sangat diserang oleh kuasa kegelapan. Saya sakit. Jadi waktu saya mau berangkat ke Solo ini, saya diserang, saya sakit sekali. Sakit saya waktu saya datang dari badan saya sakit. Jadi saya diserang sangat hebat oleh kuasa kegelapan ya. Terus di dalam perjalanan saya kemari, keluarga dari rumah telepon, ternyata anak saya bolos sekolah. Aduh, saya sangat pusing. Terus Pak Sandai kemarin khotbah tentang anak yang bolos. Saya bilang, kalau Pak Sandai sebut sekali lagi, berarti ini untuk saya. Ternyata Pak Sandai sebut sekali lagi. 2 kali sebut. Wah, ini buat saya Tuhan, saya bilang. Terus anak saya itu sangat keras kepala. Benar, jadi anak saya keras kepala. Saya sudah baik, saya sudah sembuh. You feel good now, your body? Sekarang sudah merasa enak untuk saya ingin Congratulations. berdoa untuk anak saya yang keras kepala. It's okay. It's okay. Everything is okay. Terima kasih. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu saya duduk di ujung sana, when I was sitting in the corner over there, saya duduk di ujung. Ya oke, saya duduk di ujung sana.
kebetulan saya dengan tim kami dari Bethlehem, pakai kendaraan datang kemari dari Jakarta. Pinggang saya waktu duduk di sana, saya sakit sekali pinggang saya nih. Dan saya sebelum Pak Sunday bilang bahwa ada orang sakit di belakang pinggang ini, saya sudah berdoa dan saya minta Tuhan, kok pinggang saya sakit. Nah, setelah itu saya berdoa, saya merasakan kesembuhan itu, tapi Pak Sunday bilang bahwa ada orang yang sakit di pinggangnya dan saya merasakan kesembuhan itu sungguh-sungguh. Sehingga semalam saya dengan teman saya Pak Jimmy ini, saya merasa bersuka cita sekali waktu puji-pujian semuanya pada pulang, saya ikut bernyanyi dan bergerak. Are you okay now? Nah, ya. Thank you. You don't preach. Jadi jangan khotbah ya. Pokok Don't kesaksian preach. aja. What was the problem? Pertama masalahnya. And how are you feeling now? Sekarang gimana? Sudah berapa lama? Sekarang gimana? Puji Tuhan, saya rombongan dari Jakarta. Pada waktu pertama saya datang, saya mengalami tubuh yang sangat lemah, bahkan di dalam dada saya merasakan panas. Dan saya tidak bisa sebenarnya kalau kena udara yang dingin, tetapi itu saya belum masuk seminar. Dan pada saat hari Senin saya mulai masuk pembukaan konferensi ini, ketika Bapak Sunday mengatakan bahwa orangnya Sunday mengatakan bahwa ada kesembuhan untuk yang dari perjalanan jauh yang mengalami kelemahan tubuh, dan saya itu merasakan bahwa itu adalah saya. Tadi sempat saya tidak mau menyaksikan karena saya mau bagikan ini untuk di gereja, tetapi waktu Bapak Sunday mengatakan kalau kita tidak menyaksikan di hadapan manusia, maka Tuhan juga tidak mau menyaksikan kita di hadapan Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu, God healed the chest. Glory to God. 昨天的时候，那个 Sunday 牧师哦， Ini mesti ada yang nerjemahin. Saya perlu karunia penerjemahan bahasa Arab kalau gini. What language is she speaking? What language was she Kemarin speaking? malam What language is that? Huh? Taiwanese. 昨天 Sunday 牧师哦，就是说在医治的时候，他就说那个你 Kemarin 那个 malam 胆哦， Pendeta Sunday berkata 你的那个胆哈有那个好像一个东西哦。那其实我觉得我身体没有什么不舒服，但他说到胆的时候，我忽然想到我有一个胆结石，大概6年了，大概有差不多0.8公分。然后他说到胆的时候，那我就就是咳了一下，然后在今天最后一首敬拜的时候，真的得到完全的医治，然后现在手还有电流。Sekarang semuanya yang sakit usus tengah-tengahnya semuanya udah sembuh, dan sekarang tangannya masih ada getaran. Roh Kudus ada di tangan, Roh Kudus ada di dalam dirinya. Thank you. Waktu pertama saya datang pada hari Senin, saya mengalami sakit yang setiap bulan yang diderita wanita itu datang bulan. Dan kalau saya datang bulan, setiap bulannya saya merasa sakit, terutama pada hari yang pertama. Dan pada saya waktu datang itu pas hari pertama saya datang bulan, dan ketika Pastor Sunday bilang bahwa ada yang mengalami sakit, dan saya percaya gitu bahwa saya akan sembuh, dan saya percaya bahwa setiap bulannya nanti saya tidak akan lagi merasakan sakit yang saya alami jika saya datang bulan. Very good. I'm so happy for you. How many people remember that when we said about menstruation Berapa problem? banyak dari orang ingat waktu saya mengatakan kemarin mengenai haid? Glory to God. Karena kasih Tuhan, saya telah mengalami suatu kesembuhan, yaitu dari gangguan penyakit wasir yang saya alami sejak saya remaja sampai pada hari ini. Baru tadi pagi saya merasakan bahwa memang penyakit itu telah hilang sama sekali hanya karena Tuhan. Our sister was healed from bile problem. Jadi Amber ini disembuhkan.
Terima kasih, saya mempunyai masalah dengan pencernakan dan kandungan saya. Kalau saya selalu sakit perut ya di sebelah kanan dan pinggang. Dan saya kalau datang bulan tuh sampai tidak bisa berjalan gitu. Berdiri pun saya tidak mampu. Nah kemarin ada, memang saya pernah menderita sakit tumor atau meum gitu ya, tahun 94 kami dioperasi tetapi penyakit itu tidak ada. Dan setelah itu kami mengalami sakit sekali di waktu haid. Dan sebenarnya saya sakit dari Jakarta ke Solo ini, saya mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi di sini saya dengan rombongan saya menunjukkan bahwa saya sukacita, saya tidak ada sakit penyakit. Tapi puji Tuhan, kalau sebenarnya tubuh saya ini, fisik saya ini lemah. Tapi sampai saat ini saya boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan. Ini luar biasa. Dan saya berharap bulan-bulan yang akan datang. Thank you, Jesus. Healed of women's problem. Glory to God. Saya ada gangguan wasir sudah lama sebenarnya. Terus pada waktu KGS kelima itu kalau saya mengikuti KGS dan saya merasakan sakit saya untuk duduk lama gitu. Dan itu berjalan sampai minggu kemarin pada waktu ibadah pertama jam 6, jam 9, jam 5 sore saya ke sini, saya beribadah di tempat ini dan saya pada waktu itu Pendeta Sandi katakan kalau ada orang yang gangguan di wasir, saya berdiri, saya percaya dan saat didoakan sudah tidak sakit lagi sehingga pada waktu KGS ke-6 ini saya tidak sakit untuk duduk lama dan digestion problem healed. Glory to God. Puji Tuhan, pada waktu pagi sebelum KGS saya merasa ada yang otot yang tertarik gitu. Terus semakin sore semakin sakit sekali. Saya bahkan sempat mencari tukang urut tapi belum ketemu, tapi waktunya sudah mendesak untuk konferensi ini dimulai. Tapi saya percaya, Pak, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya dan ternyata betul saya betul-betul disembuhkan sempurna. Glory to God. Bless you. God heal her of Moses problem. Dalam perjalanan saya dari Surabaya, setiap saya bepergian itu paling takut saya adalah dengan ambeien saya. Nah, kemudian saya berdoa 2 hari, ternyata Bapak Sandi mengatakan bahwa semua sakit ambeien. Nah tadi pagi saya merasa lega karena setiap bepergian naik kendaraan jarak jauh pasti saya mengeluarkan pendarahan. Tadi pagi saya dengan duduk dengan santai tapi bisa mengeluarkan dengan puasnya, tidak ada pendarahan. Dan yang kedua pada waktu itu no more pile. Pak Sandi mengatakan gangguan tenggorokan karena sering pelayanan ataupun berkhotbah. Waktu itu tenggorokan saya panas sekali dan Pak Sandi mengatakan pegang leher Anda. Pada waktu itu saya pegang langsung merasa dingin dan paginya riak yang berwarna coklat itu keluar, biru, warna itu biru itu keluar sehingga sekarang saya sudah lega. Kalau suruh teriak bisa haleluya. Very good in my throat. I can shout. Glory to God. The gutter in the mouth, in the throat drop out. Glory to God. Oh, thank you. A couple days ago, I feel painful with my leg, and the pastor said proclaim that God is going to heal me. So when I wake up this morning, I feel very good. Jadi so, praise the Lord. Dia punya sakit penyakit pada kakinya dan Tuhan sudah menyembuhkan dia. From Taiwan. Yeah. God bless you. God heal the leg of our brother. Hasil ronsen 2 tahun yang lalu saya dinyatakan ada batu empedu, juga batu ginjal. Itu beberapa kali, kadang-kadang itu terasa nyeri sekali. Malam pertama waktu di sini itu saya merasakan sakit nyeri sekali. Saya sampai bingung bagaimana ini. Terus akhirnya Bapak Sandi bilang siapa yang sakit bisa angkat tangan. Sejak saya angkat tangan rasa nyeri itu sudah bebas sampai saat ini. Terima kasih. Glory to God. God heal the stone. Listen closely. There is someone else that is having stone in the hall, stone in your liver.
Coba saudara dengarkan baik-baik. Di sini ada seseorang yang lain yang mempunyai masalah batu di dalam levernya. And God is healing you now. Put your hand on yourself. Dan Allah sedang menyembuhkan saudara sekarang. Tampangkan tangan saudara pada bagian tubuh saudara And itu. another person that is having problem in the heart. God is healing your heart now. Put your heart there. Put Ada your orang hand lain juga yang mempunyai masalah pada jantungnya dan Tuhan menyembuhkan jantung saudara. Tumpangkan tangan saudara pada jantung saudara. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya mengalami sakit perut, dulu turun perut. Akhirnya saya mengalami kesembuhan. Dan juga kerongkongan saya waktu bersorak sama Tuhan, kerongkongan saya sakit dan saya mengalami kesembuhan. Saya bisa bersorak. Haleluya. The stomach and the throat healed. Glory to God. Saya merasakan sakit di belakang saya ini lebih kurang seminggu. Ditambah perjalanan maka belakang saya ini semakin sakit. Malam kedua waktu didoakan secara khusus untuk orang yang sakit belakang pinggang, saya tidak disebutkan, tapi saya dengan iman saya tumpangkan tangan bagi bagian belakang saya, dan waktu amin saya katakan pada teman saya, saya punya sakit belakang sudah hilang. Kemudian belakangan ini setiap kali kalau saya bangun pagi, di belakang saya di ginjal ini rasa pedih, sakit. Apanya? Semacam ginjal, ya, sakit. Tapi sudah beberapa hari ini Tuhan telah menolong saya dan saya sudah disembuhkan. Terima kasih. The disc problem got healed. God bless. Saya memuji Tuhan sebab Tuhan baik, walaupun saya melayani tetapi saya mengalami sakit di bahu selama 5 tahun. Tetapi kemarin waktu hamba Tuhan menyatakan ada penyakit di bahu, saya dijamu oleh Tuhan. Saya memuji Tuhan sebab Tuhan baik. God heal your shoulder. Glory. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada hari pertama dan kedua Tuhan telah menjamah saya dalam kepala saya yang sakit dan kaki saya yang sakit. Kami bersyukur kepada Tuhan. God heal your stomach and your leg. Glory. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena penyakit saya telah disembuhkan. Penyakit saya amandel tahun 81 udah dioperasi. Tapi 2 tahun kemudian tenggorokan saya keluar lendir terus, keluar riak. Jadi saya mesti harus buang riak tiap pagi, buang riak terus. Tapi puji Tuhan setelah Pak Sande mengatakan kemarin siapa yang sakit tenggorokan, 21 tahun ini saya baru disembuhkan oleh Tuhan. Puji syukur, terima kasih kepada Tuhan. Glory to God. God's a problem for 21 years healed. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Ketika saya datang ke tempat ini 3 minggu yang lalu, saya sudah menderita sakit di tungkak, telapak kaki bagian belakang. Ya, itu selama 3 minggu. Saya sebenarnya sudah tidak boleh sama anak-anak untuk datang, tapi saya paksa untuk datang ke tempat ini. Ada sesuatu yang menggebu dalam hati saya, kerinduan untuk mencari Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa Yesus yang ajaib akan menjamah saya dengan keajaibannya. Puji Tuhan, sekarang saya sudah sembuh. Glory to God. God healed the soul problem. You remember when we mentioned it? Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih, pada waktu saya datang kemari, saya memiliki satu penyakit, itu di tenggorokan, karena saya melayani satu gereja cabang yang masih kecil di bawah naungan daripada hamba Tuhan Bapak yang ada juga ikut di sini. Jadi saya melayani bertahun-tahun namanya. Kalau tiba pelayanan, suara saya ini habis dan tidak bisa bersuara. Kalau tiba pelayanan saya bisa bersuara. That God healed you now. What did God do for you? Ya. Jadi pada waktu hari Kamis itu saya cek ke dokter, katakan ada kister dan harus dioperasi. Tapi pada waktu kemarin Bapak Sunde berkata ada tenggorokan yang sakit karena berkhotbah menyanyi. Kemudian saya berdoa dan sudah berdoa selama ini dan saya benar-benar merasa sudah sembuh. Dan saya minta didoakan Bapak Sunde supaya saya bisa membawa Injil Kerajaan Allah. Glory to God. You are healed. Keep your healing. I'm glad you added that it didn't have to be a physical illness because Where are you from? Saya senang karena tidak harus mengalami sakit penyakit jasmani yang bisa menjadi kesaksian. I suffer from an emotional illness ever since I was little. Saya menderita I experienced a lot of self-hate and self-pity, and I'm grateful. Okay, so
There are no words great enough to express my gratefulness to Tidak ada God kata-kata yang for, untuk bisa melukiskan loving me and caring me, sukacita karena sudah menolong and, saya, memperhatikan saya, for his detailed involvement in my life. I'm not sure, but he's touched me. Yeah. I'm not sure. Yeah. Yeah, God bless you. Saya peserta dari GKRI Diaspora Jakarta. Saya melakukan perjalanan bersama rombongan dan saya merasakan sakit kepala yang sangat sakit sekali. Saya sudah bertahan, saya sudah berdoa, saya makan obat Panadol berkali-kali, tapi tidak sembuh. Waktu saya diundang siapa yang mengalami sakit kepala dalam perjalanan, saya berdiri. Waktu perjalanan itu saya berkali-kali mengatakan kepada teman sebelah saya nggak pernah mengalami seperti ini sakit kepala. Ternyata Tuhan. So God healed you. Ya, sekarang ternyata Tuhan izinkan untuk menjadikan disembuhkan. Glory to God. People from Jakarta like to talk long. Just what was the problem and what did God do? Jangan khotbah, pokok masalahnya langsung aja apa yang Tuhan sudah lakukan. Oke, 3 tahun yang lalu saya telah diberikan mujizat mengenai kanker dari mas saya. Tuhan begitu baik menjamah saya, cancer in my gastric. Sekarang saya bergumul mengenai masalah anak dari umur 10 sampai 15. My daughter, ya, lost. Not concentration, cannot concentrate. But you told me about that one. I feel Tidak bisa very, konsentrasi dan waktu jadi saya merasakan bahwa anak saya itu pasti dapat dijamah oleh Tuhan. Terima kasih. Glory to God. God bless you. Halo, hormat puji nama Tuhan. Saya mengalami sakit di bagian punggung. Please, can you try and reverend the presence of the Lord in the hall? Reverend, respect the presence. Bisakah saudara menghormati hadirat Allah di tempat ini? Tolong jangan jalan-jalan, jangan keluar. Saudara bisa tolong menghormati, agak tenang sedikit. Amin, saudaraku. Tolong juga yang di belakang, tolong bisa we are still in the presence of the Lord. Kita masih ada di dalam hadirat Tuhan. Tolong yang di belakang. Kami ulangi, puji hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia telah menjamah saya sakit dari punggung sebelah kiri, ya. Itu sudah kurang lebih 11 tahun, ya. Dan kalau itu sakit ditekan dengan apapun tetap tidak merasakan. 11 years problem of the back. God solved. Glory to God. Bless you. Saya menderita di hidung sudah 16 tahun, hidung polip dan sinus di hidung sudah 16 tahun dan dioperasi berapa kali juga kambuh terus. Selasa depan saya akan dioperasi lagi dan saya percaya dengan iman Tuhan akan menyembuhkan dan tidak akan kambuh lagi. You will not have the operation again. God has healed you for your nose. Glory to God. Bless you. Saya disembuhkan hari pertama dari sakit pinggang sama punggung. Back and waist problem. God bless you. Thank you, my sister. Puji Tuhan, luar biasa. Sebelum saya bersaksi, saya mau memperkenalkan diri. Saya dari Bali. Kurang lebih dari 3 bulan tangan saya sakit sekali. Pakai ngangkat aja, kadang-kadang pegang piring juga sakit. Apalagi kalau mandi bawa ke belakang juga sangat sakit. Terus tadi malam Pak Sande kan berkhotbah, siapa yang tangannya sakit, angkat tangan yang sebelah kiri. Tapi karena Pak Sande bilang yang bekas stroke, jadi saya enggak angkat tangan. Saya cuma pegang dan berdoa, terus puji Tuhan luar biasa tadi malam sembuh. God heal your hand. Glory to God. Puji Tuhan, saya 3 bulan yang lalu periksa dokter. Itu saya ada batu 2 di empedu, kemudian lever. Malam pertama Pastor Sandi menyampaikan bahwa ada penyembuhan ilahi untuk lever. Saya imani. Dan kemarin sore itu God heal your liver from stones and
Dan kemarin sore Pak Sandi sampaikan juga bahwa ada seorang yang mengalami kesembuhan di tumit, itu saya imani. Dan puji Tuhan saya sembuh. And the sole of your feet was healed. Glory to God. Satu hari sebelum saya berangkat, saya mengalami sakit tenggorokan dan sakit punggung serta kepala pusing. Saya meragukan apakah saya bisa berangkat atau tidak. Tetapi sesampai saya tetap berangkat, sesampai di sini Pastor Sande berbicara bahwa siapa yang menderita sakit kepala atau sakit tenggorokan dan sakit pinggang, silahkan letakkan tangan di sana, kita akan berdoa bersama-sama. Dan pada saat saya letakkan, saya langsung disembuhkan. Throat and back problem resolved. Glory to God. Saya mempunyai masalah sebelum berangkat, saya mempunyai keraguan kalau saya pulang apa yang saya dapat Roh Kudus ada pengurapan tidak, apa yang bisa saya saksikan di gereja atau apa yang saya bisa berikan kepada orang lain. Apalagi pada hari pertama Pak Sande berkhotbah, saya melihat Pak Sande tipe yang selengean istilahnya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Tapi puji Tuhan hari ini saya merasa berubah, saya mendapatkan sesuatu dan saya sudah mendapatkan kesaksian dan apa yang saya bisa bagikan buat orang lain. Puji Tuhan. Thank you. Glory, you are blessed by the preachings. Saya sangat bersyukur dan kesaksian ini bukan tentang kesembuhan fisik, tapi sangat pada KGS tahun lalu saya pulang dengan roh yang sangat berapi-api. Kemudian saya mengalami banyak sekali tantangan, kemudian api itu mulai padam. Dan pada saat saya datang dan kongres kali ini, saya sungguh-sungguh diberkati, sangat diberkati, bahkan lebih luar biasa daripada kongres sebelumnya. Dan saya sangat bersyukur Tuhan membangkitkan kembali roh kepemimpinan dalam diri saya. Dan yes, the fire of God has come back. Yeah. Glory, bless you. Saya mengalami gangguan kurang enak di bagian belakang leher. Waktu Minggu siang jam 9 disebutkan secara detail oleh Bapak. Terus saya berdiri di situ, kemudian berdoa bersama-sama, dan akhirnya malamnya saya belum mengalami kesembuhan, tapi saya percaya bahwa kesembuhan itu terus berlangsung, prosesnya nggak ada yang langsung, ada yang enggak. Tapi pagi ini tadi saya mengalami kesembuhan karena Tuhan menjamah saya. The neck problem healed. Saya merasa mengalami sakit di lever dengan pencernaan. Jadi kalau makan itu rasa terganggu di pencernaan, rasa tidak enak. Tapi kemarin sudah dikasih tahu siapa yang sakit lever, pencernaan, tumpang tangan. Karena kuasa Allah menjamah saya, kemarin sore sudah saya makan gini terus enak sampai saat ini, puji Tuhan. Digestion problem and liver problem resolved. God is healing someone with a hip problem. Ada orang yang disembuhkan Tuhan dengan masalah yang ada di sini, namanya apa ini? Touch yourself and receive your healing. Ya, pinggul ya. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Sendiri. Saat saya datang tempat ini, dua hal yang saya dapatkan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, saya merasakan sukacita yang luar biasa, berkat-berkat Allah yang begitu melimpah khususnya dalam batin saya sendiri secara pribadi. Dan yang kedua, kemarin saya mengalami flu yang berat, itu sudah 3 hari, sehingga membuat hidung saya tersumbat dan saya tidak bisa bernapas lewat hidung, dan saya harus bernapas lewat mulut saya, dan tenggorokan saya sakit sekali. Tapi begitu Pak Sandai mengatakan bahwa ada seseorang yang mengalami kelainan dalam hidungnya, saya mengatakan Tuhan ini saya, dan pada saat itu juga saya disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan. Fever gone in Jesus' name. I'm from Taiwan and I have a serious cough problems Saya for dari 9 Taiwan, years. masalahnya saya adalah batuk yang serius. And last night I drink some ice water Dan and kemarin don't malam, anything come out. Waktu saya minum So I feel, es, saya sudah nggak merasa sakit I'm sama not sekali. quite sure, but I feel wonderful. Thanks Saya Lord. merasa God. sangat senang. Congratulations. I'm from Taiwan too. Saya dari First Taiwan. day I came to Hari pertama saya Indonesia, I datang have a ke heavy Indonesia, dizzy. saya mengalami of dizziness. masalah dengan very dizzy. pusing di kepala saya. Glory to God. Nice to meet you. I'm the one who swimming at the pool and I made the Saya Sunday orang yang pastor. Duduk yang waktu itu ketemu di kolam renang dengan Pastor Sunday.
in the beginning of this year, I Pada awal applied to tahun attend this ini, conference. Saya merencanakan untuk datang di konferensi ini. But I received a check-in at April 1st. I find I have abnormal mass in my cornea, and after that examination, I find I'm a cancer, corneal cancer. Ya, di dalam perutnya ada kanker gitu. So I call this conference application off. I decided not to come here. Jadi akhirnya waktu itu sebenarnya saya sudah memutuskan untuk tidak datang ke sini. But it's very incredible. Before the day I came here, I find another examination. My abnormal mass, even that is a malignant tumor, but it was cut off on April 1st. So I came here today. Yeah, I have done. Jadi pada bulan April dia melakukan operasi untuk tadi masalah kankernya itu sehingga dia bisa datang ke sini. But I was very surprising. On Sunday I will sit there. Tapi saya kaget, hari Minggu saya duduk di sana. My pastor, my female pastor, when Sunday pastor say, you put your hand on your column, and I put it. Untuk menumpangkan tangan, and dan saya letakkan tangan I saya. heard Sunday pastor said, dan Pastor Sunday a man who accepted operation a few days seorang yang ago, baru saja mengadakan operasi beberapa hari yang lalu, and God will heal you today. dan Allah akan menyembuhkan hari ini. You were here today. Engkau akan disembuhkan I hari heard ini. the announcement very clearly. Dan saya sangat mendengar dengan jelas. That's why I was so excited when I made a Sunday pastor. I say thank you very much. Saya sangat Appreciate senang it. waktu saya ketemu Pastor Sunday, saya berkata saya sangat senang sekali. I believe after the May 12, I will receive another normal examination report. I believe I was here. There is no cancer cell. Saya percaya waktu saya kembali dari tempat ini dan saya diperiksa, saya pasti akan mendapatkan laporan bahwa saya sungguh-sungguh sudah disembuhkan oleh Tuhan. Glory to the name of Dari Jesus. kanker. Thank you very much. Thank you. Thank you. 3 times a day I have influenza allergic 3 hari yang lalu in ada my nose. It influenza exit di water hidung and saya, very disturb keluar me to cairan terus dan hear sangat mengganggu. the words. Bahkan But untuk mendengarkan khotbah. this morning, I worship to Lord. I menyembah see Tuhan. the angel very much Saya here. melihat It banyak dance to the malaikat di Lord. sini menyembah Tuhan. I'm feel wonder. Saya sangat because kagum. now I'm not allergic, not exit water, but Karena saya I tidak saw mengeluarkan cairan lagi dari Jesus hidung saya. washing saya all of the people, the congregational washing the feet. Karena saya In melihat order to congregational not to sin working. I thank you for God. saya melihat Yesus when membasuh I'm kaki from setiap Bali. orang di sini. Yes, thank you. God bless you. God bless you. 我是来自台湾哈，我是有牙床的台湾牙床疼痛的问题，我来牙齿牙床 Giginya sakit sekali. 牙床，我本来是装假牙，但是假牙疼痛的时候，我 Sebenarnya 没有 dia 理它， udah pakai gigi palsu. 因为假牙很贵哈，还要敲掉，很麻烦，还要上班。你的假牙还在吗？敲掉了，你还没撞哦。装上里面的那个牙齿坏掉，但是我没有理它，就 Separuhnya ada gigi asli, separuhnya ada gigi palsu. Lalu karena terlalu sakit, maka apa itu gigi palsunya dilepas. 然后我后来实在受不了了，就很痛，我就去治疗，然后敲掉假牙，但是已经发生那个慢性骨髓花炎这样。牙床发。Lalu gusinya itu apa itu membengkak. So what happened? Masalahnya gimana? Jadinya sekarang gimana? What did God do? What did God do? Maksudnya setelah ini apa yang harus kita lakukan? Sudah sembuh belum?
现在已经好了，就是压都不会痛。 Dan sekarang ya giginya dia kan sakit loh, dan sekarang dia bisa makan dan udah nggak sakit lagi. Thank you. Saya ada luka di dalam hidung, jadi sulit bernafas waktu hari Senin ya sampai mesti dari mulut. Lalu kemarin malam pas udah bilang dari mulut, dari hidung itu ada yang sakit. Lalu tadi pagi ada yang keluar seperti darah kering sebesar ini. Nah setelah itu napas saya tuh seperti biasa lagi ya, puji Tuhan. Thank you, wonderful. The liquid from the nose is stopped, and the other guy was healed from the problem with the teeth. Puji Tuhan, selama saya mengikuti kebaktian di sini, penyembuhan Tuhan ada di dalam diri saya, yang terutama di dalam tangan kiri saya sampai punggung, sampai semua badan kiri saya selalu sakit. Udah selama 1 tahun. Tapi saya percaya pada hari ini dalam mengikuti kebaktian ini penyembuhan Tuhan ada di dalam diri saya. God healed your left side. Wonderful. Congratulations. 我每一次都会脚很痒，脚底下会很痒。 Dia sedih sekali, 特别 bawah kakinya gatal-gatal. 特别来聚会的时候，每次在讲道的时候都会非常痒痒的，很难受。 Setiap kebaktian di sini kakinya gatal sekali. 但是昨天晚上就是凭信心，然后神医治我，从晚上到现在都不会痒了。 Kemarin malam dia beriman God kakinya akan healed disembuhkan our pada skin Tuhan. disease. Glory. Ya. Saya sakit seperti yang disebutkan kemarin, kaki sebelah kiri bagian lutut. Ya. Setahun yang lalu saya dioperasi sekitar bulan Februari, dan 2 bulan belakangan ini kaki kiri ini selalu menghambat. Jadi kalau jalan nggak bisa cepat dan selalu berat. Dan hampir saya membatalkan untuk ikut dalam konferensi karena masalah kaki saya. Kemudian saya cek terakhir ke dokter, dan dokter katakan memang selama 6 tahun akan mengalami seperti itu. What did God do for you? What's happened now? Jadi sekarang gimana? Sekarang setelah didoakan kemarin saya lepas obat dan tidak mengganggu lagi. Ya, ada dulu. Glory to God. The leg that was operated is healed. Glory. Puji nama Tuhan. 2 minggu yang lalu saya mengalami tekanan darah saya drop hampir di bawah 70, sehingga saya mengalami kesulitan kalau pas bangun tidur. Sebab saya seperti kalau bangun tidur saya seperti mau pingsan. Dan akhirnya puncaknya tadi malam saya merasakan ada yang nggak beres dalam pencernaan saya. Dan waktu Pastor Sunday berkata ada seseorang yang mengalami di dalam perutnya mengalami satu gejolak, seperti penerjemahnya bilang pankreas, itu bukan. Terus Pastor Sunday menengok ke sebelah saya, seperti sebelah saya. Dan ketika itu saya langsung disembuhkan di tempat itu. Terima kasih. Glory to God. Low blood pressure healed and the digestion problem. I'm coming from Taiwan and my name is Lily. Because I cannot speak English, so我从10 You have to say it very precisely. What was the problem? Yeah, What did yeah, you do? OK. 我从月经来的时候到现在已经有17年，每次selama MC udah 17 hari. 当月经来的时候，我都会非常的痛，很痛，很痛。那因为都会血流很多。那我这一次来的时候，我就很痛啊，就是礼拜天的时候我就来了，然后我第2天的早上起来的时候，我因为很痛，大家都有看到我那个表情不是很好。后来那个Sunday牧师说神医治我的月经的时候，我就站起来，我凭信心领受说，神啊，你这17年你一定会医治我的月经，我相信我下一个月的时候我的月经来的时候，我再也不会痛了。因他的鞭伤我要得医治，将一切的荣耀归给神。Dia mengalami setiap MC ya, dia selalu sakit. Pada hari Senin dia perutnya sakit sekali. Lalu dia percaya waktu dalam persekutuan kebaktian ini ya, dia percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan MC-nya. Amin. MC itu apa? MC itu datang bulan. Oh iya.
God heal her stomach. And God heal her from a female problem. I'm come from Taiwan. Dia dari Taiwan. 我是19年的子宫内膜异位。OK， 19年 Dia 的子宫内 kanker 膜异位。 kandungan. 2年前开刀有好转。2年前开刀有好转。 2 tahun yang lalu udah operasi. 然后这1-2个月又开始痛。这2个月开始痛。 Baru-baru 2 bulan ini mulai kambuh lagi. 特别这次来印尼很痛。 Spesial pada kedatangan dia ke Indonesia selalu sakit. 那神给我有应许，他会医治我。 Tuhan berkata pada dia, Tuhan akan menyembuhkan dia. 第一天牧师Sandy牧师说要医治的时候，我没有听到，因为我的翻译机有问题。 Waktu pertama kebaktian pendeta Sande akan mengadakan penyembuhan, dia nggak kedengaran, soalnya transitnya itu ada gangguan. 但是我为自己按手，我希望得医治。你自己按手？我自己跟着牧师讲按手，我就按手。 Tapi dia sendiri tangannya meletakkan pada kandungannya dan beriman. 第2天还是痛。 Hari kedua masih sakit. 然后牧师又在说。 Pendeta Sande masih membicarakan akan menyembuhkan So kandungannya. cancer of the stomach healed, right? I got to understand. Sekarang kankernya udah sembuh. Oh, 什么？ Oke, jadi kankernya Tuhan sembuhkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Thank you. Hi, I had a small lump close to my eyes. I had it for 2 years. Last night, I thought it was a coincidence, but I was just touching my small lumps. I thought, because it was a habit, so I was just touching it, and then suddenly it came off, and it was not there anymore. Wow, I can't believe it. It's no more there. No, it's very good. Okay, you say it in your language. Saya ada benjolan kecil dekat mata saya. Saya udah ada itu udah 2 tahun. Kemarin terus terang saya berpikir itu secara kebetulan karena kebiasaan saya pegang-pegang gitu aja. Tiba-tiba benjolan itu lam itu copot dengan sendirinya. Thank God. Glory. You have to say. 我肩膀常常疼痛哈，然后那天来的时候，我肩膀也是疼痛的，然后桑尼牧师祷告说肩膀疼痛的站起来，我就站起来了。然后那时候开始到现在都不再疼痛，然后要凭信心相信说我回去都不再会疼痛。 Dia selalu mempunyai sakit di bahunya, selalu sakit. Waktu pendeta mengatakan baunya sakit harus berdiri, dia berdiri dan dia beriman bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Dan sekarang dia beriman Tuhan pasti menyembuhkan selamanya, tidak sakit lagi. God healed our shoulder problem. 5 years stomach ulcer and also intestinal ulcer. It was often very painful. Last night when I was sat there, I was in pain. But when you start calling out the healings, I cried to the Lord, Lord, please heal me also. And when you spoke about the man with problem in the shoulder because of the bullet, suddenly I was surrounded by the presence of God. And the pain left me till now. I was pretty healed. Thank you, Lord. Saya sakit mah 5 tahun. Sakit mah 5 tahun. Dan usus saya luka sudah 5 tahun. Jadi nyeri sekali di sini. Sudah bosen ke dokter, bosen makan obat. Tadi malam waktu duduk di sana, saya kesakitan. Pada waktu pendeta Sunday mulai memanggil orang sembuh, saya bilang Tuhan sembuhkan saya juga dong. Pada waktu pendeta Sunday menyebutkan mengenai orang yang sakit pada bahunya karena tembakan itu, tiba-tiba saya merasa dibungkus oleh hadirat Tuhan dan semua rasa sakit hilang sampai sekarang hilang. Ada 3 hal yang Tuhan lakukan dalam hidup saya selama ikut konferensi ini. Kemarin Pak Sande bilang, adakah orang di sini yang karena suatu hal dalam pelayanannya
dan mengalami tekanan dan saudara nggak bisa berdoa, sulit sekali berdoa, dan saya katakan saya Tuhan dan saya mau tumpangin dan katakan tumpangkan tangan ke atas kepala Anda, dan saya tumpangkan tangan dan saya mengucap syukur sekali sejak hari itu saya mengalami terobosan banyak hal yang dalam sekali yang Tuhan tunjukkan kepada saya dan doa saya. Dan saya merasakan doa itu bukan hanya cuma sekedar bentuk luar, tapi Jadi masalahnya itu apa? Sakit apa? enggak, kan pasangan Ya. Apa yang Tuhan lakukan? dan akhirnya Tuhan angkat beban-beban saya. Jadi dan hal yang kedua yang Tuhan lakukan adalah Tuhan sembuhkan pita suara saya, karena saya seringkali sulit sekali kalau bernyanyi. Saya sedih sekali selama di conference ini saya nggak bisa nyanyi dengan ini, tapi saya bisa. Saya mengucap syukur Tuhan sembuhkan saya. Dan ketiga, Tuhan sembuhkan saya. Saya percaya Tuhan sembuhkan saya sejak dari waktu Pak Sande bilang doakan tentang orang yang sakit menstruasi. Dan karena saya sering setiap saya sakit itu saya harus berbaring seharian. Dan saya mengucap syukur, saya percaya Tuhan benar-benar melakukan breakthrough. God healed the throat and of female problem. Selama 2 minggu saya mengalami perut sebelah kanan. Setiap malam tuh makin lama makin mengembung, jadi saya takut kayak mau meletus gitu. Tapi lalu saya pas pastor bilang tentang perut sebelah kanan, akhirnya saya tumpang tangan. Tadi malam puji Tuhan perut saya udah normal kembali. God healed our growth in our stomach. Terima kasih. Langsung masalahnya aja langsung. Saya dari daerah selatan, saya dari Parangtritis, Yogyakarta, daerah yang paling pelosok. Terima kasih. Ya, saya tidak berpendidikan, sekolah saya hanya sekolah dasar, tapi saya dipakai Tuhan untuk Say to the people. Jadi dia pundaknya sakit terus kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Glory, glory, glory to God. Well, let's raise up our hands to the Lord. Mari saat ini kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Father, we thank you Bapa, kami berterima kasih for all the wonderful things you've done. karena apa yang Tuhan sudah kerjakan. To us who didn't testify, Bagi kami yang tidak memberikan kesaksian, we were only hearing the story of how people were testifying. kami hanya mendengarkan kisah bagaimana orang yang memberikan We might not kesaksian. know the extent of the pain and difficulty our brothers and sisters were passing through. Kami mungkin tidak tahu betapa sakitnya orang yang mengalami rasa sakit penyakit tersebut. But you knew their condition. Tapi Engkau sendiri Tuhan yang mengetahui You kondisi knew mereka. their pains. Engkau tahu mengenai sakit penyakit And you mereka. reached out to them. Dan saat ini Engkau jamah mereka. So we are thankful to you. Jadi kami bersyukur padamu. We love you, Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Thank you for meeting the needs of your people. Terima kasih karena Engkau sudah memenuhi kebutuhan umat-Mu. And thank you for all the other people that would discover in the days to come the miracles you've done for them. Dan terima kasih juga untuk orang-orang yang menemukan pada hari-hari mendatang ini kesembuhan yang Tuhan berikan pada mereka. We are waiting for more of your glory. Kami menantikan lebih lagi kemuliaan-Mu. Be exalted, Lord. Kami memuji Engkau Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. I think we are going to have break. Sekarang saya pikir kita break atau saya Pastor. serahkan dulu dengan Pastor. Obaja. Then I will come back and preach before I go. Setelah ini nanti saya akan kembali dan saya akan berkhotbah sebelum saya kembali. Thank you, sir.